Tapi tiba-tiba menjelang akhir tahun, aku kena serangan panic attack. Ketakutan akan kematian tiba-tiba muncul. Semua bahkan dirasakan dalam tubuh. Jantung berdebar begitu kencang, terus keringat dingin, kaki, tangan dingin, kram, kaki semua. Tapi dengan nafas juga tersengal-sengal. Dengan sisa tenaga, aku lari ke klinik terdekat. Namaku Vian, ya, Vian Perdana, biasa dipanggil Vian. Aku sudah menikah 9 tahun, sampai sekarang kami masih berdua. Jadi kami masih berharap mukjizat dari yang di atas. Keseharian sekarang saya bergabung di satu startup company di bidang distribusi musik digital. Sekarang juga menekuni hobi menulis lagu. Ya sebenarnya dari 2010 ya sampai sekarang, dan itu masih berlanjut. Apalagi sekarang bekerja di satu startup digital distribusi musik. Bermain musik itu dari aku sejak kecil memang sudah dikenalkan dengan musik dari bapak, dan mulai belajar bermain gitar itu sejak kelas 5 SD. Ya kemudian berlanjut main band, terus musik bareng teman-teman, sampai akhirnya tahun 2010 mulai menulis lagu sendiri. Ya berlanjut sampai sekarang terus menulis lagu-lagu yang hampir semuanya, bahkan mungkin semuanya itu yang berangkat dari cerita kehidupan. Aku di startup ini distribusi musik digital dari 2023. Aku lulus kuliah 2010, saat itu langsung dapat pekerjaan di salah satu perusahaan multinasional bidang consumer goods ya. Dari 2010, waktu itu penempatan di Jogja sebagai staff sampai 2014. Kemudian 2015 aku diberi tugas masih di company yang sama ke Bandung. Gitu. Waktu itu ditugaskan sebagai supervisor di sana 2015 sampai 2019. Kemudian 2020 awal mulai pandemi itu aku dikasih tugas baru lagi sebagai regional manager di Palembang sampai 2022. Jadi kurang lebih 12 tahun. Itu berawal dari tahun 2017. Aku mengalami satu momen yang itu menurutku paling mengubah hidupku, sehingga aku memilih jalan yang ini sekarang. Dan 2017 Juni itu mendadak ya, Bapak dianugerahi hidup abadi. Bapak meninggalkan kami semua Juni, dan itu mendadak sekali, Jumat siang waktu itu. Sejak kepergian Bapak itu 2-3 bulan cukup struggling ya, dengan mengembalikan aku menjadi orang yang sama sebelumnya. Masih sulit bekerja, masih sulit menerima kenyataan, masih sulit untuk menjalani hidup seperti biasanya gitu. Ya sekitar bulan September baru aku akhirnya menerima kenyataan, bisa ikhlas, bisa akhirnya punya satu checkpoint bahwa ya ini saatnya aku bangkit lagi, ini saatnya aku bisa menerima kenyataan, menerima bahwa ya sekarang keluarga kami sudah nggak lengkap gitu. Tapi tiba-tiba menjelang akhir tahun aku kena serangan panic attack. Ditambah juga sebelumnya mengalami peristiwa bapak nggak ada itu, ketakutan akan kematian tiba-tiba muncul. Semua bahkan dirasakan dalam tubuh, jantung berdebar begitu kencang, terus keringat dingin, kaki, tangan dingin, kram, kaki semua. Tapi dengan nafas juga tersengal-sengal. Dengan sisa tenaga aku lari ke klinik terdekat. Sehingga ya selama 3-4 bulan berikutnya beberapa kali aku izin untuk pulang lebih cepat. Karena tempat paling nyaman waktu itu, paling aman waktu itu adalah rumah, dekat dengan istriku. Pada akhirnya aku memberanikan diri ke dokter. Jadi setelah 3-4 bulan baru aku berani ke dokter, ke penyakit dalam waktu itu. Ternyata aku GERD, yang itu juga mungkin disebabkan juga dengan si panic attack itu atau kebalikannya. Dan memang waktu itu aku melakukan self-diagnose, yang kalau bisa jangan ya, harus tetap ke psikolog atau ke psikiater, jangan self-diagnose. Sampai akhirnya aku dapat informasi ditugaskan baru lagi ke Medan, dan aku mulai hampir merasakan kecemasan lagi, panik lagi, bahwa tahun 2023 aku harus bertugas di tempat yang baru di Medan. Secara singkat aku merefleksikan semua, flashback semuanya, apa yang aku mau dalam hidup ini sebenarnya gitu. Malam itu juga, jadi sore aku dapat kabar dari atasan, malam itu juga akhirnya aku memutuskan untuk resign. Tapi itu juga setelah telepon ibu mertua, ngobrol dengan istri, dengan mantap aku memutuskan resign, dan itu pakai rasa gitu. Ketika aku memikirkan harus tetap menjalani tugas di sini dan nanti akan di Medan, rasanya semakin gelisah, rasanya semakin takut, rasanya semakin nggak nyaman. Begitu aku
bilang resign kok rasanya itu damai sejahtera. Karena sebelumnya aku sudah kenal dengan di company yang sekarang, karena itu juga teman lama. 1 tahun sebelumnya aku sudah tahu, sudah kenal, kebetulan istri juga di sana. Jadi seolah-olah itu adalah momen dalam hidupku, momentum yang bilang it's now or never gitu. Mungkin rasanya bukan seperti mengalah atau kalah gitu ya keluar dari sana. Aku menemukan jalan baru yang aku sangat ingin untuk jalani gitu. Jadi memang meninggalkan itu tidak dengan berbeban hati, gitu, tidak dengan berat, karena memang aku sudah menemukan jalan. Mungkin beda kalau memang karena aku sakit, aku keluar terus kalah, terus akhirnya entah nggak tahu mau kemana gitu. Jadi kalau dalam terkait dengan itu, mungkin aku sudah mengalami 2 kali pindah jalur gitu ya. Aku kuliahnya di farmasi, dan aku itu seorang apoteker sebenarnya. Tapi masuk ke company yang aku bicara tentang sales, promotion, marketing, business analysis, data, market. Yang itu sudah beda jalur sekali gitu, dibandingkan dengan apa yang aku pelajari dari kuliah. Tapi pada akhirnya aku juga memantapkan, kalau memang ini bukan jalanku, aku nggak mau paksakan gitu. Sehingga aku memilih ke sana sejak awal aku bekerja gitu. Karena akhirnya memutuskan itu bukan jalanku. Lalu di marketing 12 tahun, aku pikir aku akan pensiun di situ. Aku pikir itu akan menjadi jalan hidupku sampai tua nanti. Tapi ternyata di tengah jalan juga menemukan bahwa ternyata bukan ini jalannya. Gitu. Ketika mau aku paksakan pun, hidup ini cuma sekali gitu. Jadi akan menurutku sayang ya kalau kita menjalani hal yang we're not into gitu. Tapi memang ada satu situasi ya, mungkin kalau di usia saya, kan tadi aku udah cerita, kami sudah menikah 9 tahun dan sampai sekarang belum dikasih sama Tuhan. Masuk ke tahun keempat, kelima, dan seterusnya, kami mulai belajar untuk menerima bahwa jangan sampai satu hal itu membuat kita tidak mensyukuri hal yang lain dalam pernikahan kami gitu. Ya memang tetap kami berdoa, kami berharap, kami mendekatkan diri lah sama Tuhan di akhir-akhir aku mau resign itu. Tapi terus apa yang selama 9 tahun kami doakan, kami minta ke Tuhan, kok belum ya Tuhan, kok belum. Ketika aku resign, hal itu membuat kami terima kasih Tuhan karena kami belum dikasih. Maka aku bisa memutuskan untuk resign dan kita merintis dari awal gitu, bersama teman-teman di company yang baru ini. Bayangkan kalau aku waktu itu sudah punya anak SMP, SD, mungkin aku nggak berani akan keluar. Aku membiarkan diriku, sudah aku di sini saja dengan segala macam struggle-ku gitu ya, dengan sakitku, dengan mental health-ku dan segala macam. Tapi karena kami belum dikasih, dan itu menjadi rasa syukur gitu. Di tempat yang baru sekarang, kami juga sedang membangun gitu loh. Membangun sama-sama bersama dengan teman-teman yang satu frekuensi untuk membangun masa depan juga. Kita punya mimpi-mimpi juga, dan aku cocok dengan culture-nya gitu, mimpi-mimpinya. Jadi ya karena satu frekuensi, ya semacam magnet lah mungkin ya. Jadi menurutku umur tidak melulu menjadi halangan gitu ya. Walaupun aku tahu ada beberapa kondisi yang itu memang nggak mudah gitu. Ya aku bersyukur karena aku punya inner circle yang super system yang mendukung, terutama istri dan ibu. 2 ibuku, ibu dan ibu mertua. Kalau istri dari awal sudah meyakinkan bahwa ya kita coba kalau memang itu yang terbaik buatmu saat ini gitu. Kalau ibuku ya aku cuma cerita respon aja. Ibuku selama ini biasanya pasti akan menolak hal seperti itu, tapi saat itu ketika aku telepon, ketika tahu bahwa aku akan lebih jauh lagi dari ibu, aku nggak menyangka jawabannya kan seperti itu. Ya nggak apa-apa, pulang aja dulu gitu. Nggak usah malu jadi pengangguran sementara ya gitu. Itu sudah otomatis menguatkan aku. Kok nggak sulit ya minta restu sama ibu saat itu. Ibu mertua bilang, keputusanmu itu memang gila mas, tapi sangat tepat. Jadi sudah cukup buatku. Biasanya hidupku itu tadinya fokusku adalah puncak gunung, mengejar dalam pekerjaan, dalam karir. Tapi hari ini aku tetap mendaki gunung, tapi sekarang bisa menikmati pemandangan kanan kiri. Aku menyadari bahwa hidup itu tidak melulu tentang pekerjaan. Tidak bisa, pekerjaan itu lebih besar daripada hidup. Hal yang kita cintai itu hanya bisa terkubur, nggak bisa dibunuh ternyata. Dia hanya bisa terkubur dan suatu hari bangkit lagi untuk dalam tanda kutip menghantui kita. Pelajaran yang bisa aku ambil, setiap manusia itu punya 2 hari yang perlu dirayakan. Yang pertama adalah hari di mana kita lahir. Yang kedua adalah hari di mana di saat kita menemukan kenapa kita dilahirkan. Dari pengalaman aku harus melepaskan apa yang 12 tahun aku punya dengan segala macam fasilitas, kemudian mungkin income yang mapan dan segala macam. Pencapaian dalam hidup ini selalu sepaket dengan konsekuensi pengorbanannya. Cuma karena kita manusia diberi hak untuk memilih, maka sekarang tinggal kita memilih mau mengorbankan yang mana gitu. Tapi kalau aku boleh pesan mungkin buat teman-teman yang juga mengalami kebimbangan dalam persimpangan, mungkin mau memilih yang mana. Aku hanya menyampaikan pesan, quote gitu ya, dari Steve Jobs.
Karena ini quote ini yang juga menguatkan aku ketika aku harus memantapkan diri, ketika aku harus memutuskan untuk resign. Pekerjaan itu akan mengambil sebagian besar kehidupan kita, itu pasti. Sehingga kita harus perlu memastikan untuk kita memilih pekerjaan yang terbaik kan gitu ya. Dan pekerjaan terbaik itulah yang kita cintai. Jadi kalau kita belum menemukannya ya terus mencari sebenarnya apa yang kita cintai, yang kita akan dengan rela untuk memberikan waktu tenaga kita untuk dihabiskan dalam pekerjaan itu. Kalau ini hari terakhirku hidup, apakah aku masih mau melakukan pekerjaan ini? Kalau jawabannya adalah tidak, berturut-turut itu jawabannya selalu tidak, kita butuh perubahan. Gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengusahakan apa yang kita usahakan sekarang, apa yang kita cintai, kita usahakan, itu bagian kita, biar Tuhan mengerjakan bagiannya. Paling itu sih yang bisa jadi pesan. Dan kalau memang saat ini sedang bimbang, cari teman, cari keluargamu yang bisa membantumu untuk berpikir lebih jernih, untuk memantapkan kebimbanganmu ini, jalan mana yang harus dipilih. Tapi jangan lupa, bicara sama hatimu sendiri sebenarnya apa yang kita inginkan. Prinsipnya kalau ragu jangan, tapi kalau sudah mantap, jangan ragu-ragu. Terima kasih.